Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul anbiya'il mursalin. Hari ini Ibu akan kembali bersirah tentang Nabi Adam. Minggu lalu kita sudah sirah tentang keluarga Nabi Muhammad ya. Masih ingat insya Allah siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Lanjut kakeknya Nabi Muhammad siapa? Abdul Muthalib, dan pamannya adalah Abu Thalib. Nah, hari ini Ibu akan bercerita tentang manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan menjadi manusia pertama yang ada di bumi, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam juga sekaligus sebagai nabi pertama, nabi di urutan pertama dari 25 nabi dan rasul. Nah, waktu itu Allah sudah menciptakan malaikat dan bangsa iblis. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya, sedangkan iblis diciptakan oleh Allah dari api. Waktu itu Allah berkehendak ingin menciptakan lagi satu makhluk, yaitu manusia yang terbuat dari tanah. Nah, ketika itu malaikat bertanya kepada Allah, untuk apa diciptakan kembali manusia atau makhluk selain kami ya Allah? Kata Allah, aku akan menciptakan makhluk sesuai dengan kehendakku, karena Allah memiliki sifat maha berkehendak dan maha berkuasa. Lalu malaikat bertanya lagi, bagaimana nanti kalau makhluk yang engkau ciptakan akan menghancurkan apa yang telah engkau ciptakan ya Allah? Lalu Allah menjawab lagi, aku akan lebih tahu daripada kalian. Setelah itu Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu semuanya waktu bumi belum ada, alam semesta belum ada, semuanya tinggal di surganya Allah, termasuk malaikat, iblis, dan manusia pertama yang Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh manusia dari tanah atau unsurnya mirip dengan tanah. Nah, ini ceritanya ketika di surga. Nah, di surga itu berkumpul malaikat dan iblis. Iblis juga dulu tinggalnya di surga loh, Nak. Tapi nanti kita lanjut ceritanya kenapa iblis akhirnya Allah pindahkan ke dalam neraka. Setelah Allah memberitahu kepada para malaikat dan iblis bahwa Allah akan menciptakan satu lagi makhluk, yaitu manusia, Allah menyuruh iblis dan malaikat untuk bersujud kepada makhluk yang Allah ciptakan, yaitu manusia. Nah, ini perintahnya. Setelah Allah ciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam, Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk menyembah Nabi Adam. Tapi iblis tidak mau. Iblis tidak mau karena iblis merasa sombong. Hai Allah, buat apa aku menyembah makhluk yang engkau ciptakan dari tanah? Padahal aku lebih hebat. Aku terbuat dari api. Aku lebih hebat dari ciptaan yang engkau ciptakan sekarang ini, yaitu manusia. Tapi beda dengan malaikat. Kalau malaikat patuh kepada Allah. Ketika Allah menyuruh untuk memerintahkan untuk malaikat bersujud kepada ciptaannya Allah yang baru, yaitu manusia, malaikat tunduk dan patuh kepada Allah. Ketika itu iblis dikeluarkan oleh Allah karena tidak patuh, karena iblis merasa sombong, merasa lebih hebat. Nah, kita tidak boleh ya mempunyai sifat seperti itu. Kita tidak boleh mempunyai sifat sombong, karena sombong itu salah satu sifat jeleknya dari iblis. Nah, ketika tidak mau bersujud kepada ciptaan Allah yang baru, yaitu manusia, maka iblis dikeluarkan dari surganya Allah, maka dipindahkan oleh Allah ke dalam neraka.
Jadi sebelum dikeluarkan ke dalam neraka dari surganya Allah, iblis memohon satu permintaan kepada Allah. Ya Allah, aku boleh engkau pindahkan atau engkau pindahkan ke dalam neraka, tapi aku di dalam neraka tidak mau sendirian. Aku mau ditemani oleh hamba-hambamu atau keturunan Adam yang tidak taat kepadamu. Dikabulkan gak sama Allah kira-kira? Dikabulkan ternyata permintaan iblis. Ketika itu Allah menjawab, wahai iblis, silakan engkau menggoda Nabi Adam dan keturunannya sebagai teman engkau selama di neraka, tapi hanya orang-orang yang tidak beriman saja yang bisa engkau goda. Tapi untuk orang-orang yang beriman dan taat kepadaku, mereka tidak bisa engkau goda. Nah, setelah itu iblis dikeluarkanlah dari surga dan masuk ke dalam neraka. Tapi sesuai janjinya, iblis akan menggoda manusia keturunan Nabi Adam untuk sama-sama menemani iblis di dalam neraka. Nah, makanya jangan sampai kita tergoda oleh iblis menjadi temannya nanti di neraka. Kira-kira anak-anak mau nggak? Nauzubillah ya, jangan sampai kita menjadi sahabatnya iblis yang nanti nemenin di neraka. Nah, setelah itu ternyata setelah Adam diciptakan oleh Allah, maka Allah berkehendak lagi akan menciptakan seorang manusia lagi sebagai temannya Adam. Adam itu seorang laki-laki. Nah, Allah mau menciptakan kembali seorang perempuan, manusia perempuan, yaitu Allah menciptakan kembali Hawa sebagai temannya Adam di dalam surganya Allah. Setelah Hawa diciptakan, mereka hidup bahagia di dalam surganya Allah. Nah, setelah hidup beberapa lama di dalam surga, Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa itu untuk tidak boleh memakan satu tanaman atau satu buah yang ada di surganya Allah, tidak boleh disentuh atau tidak boleh dimakan, yaitu namanya buah khuldi. Allah memerintahkan itu tidak boleh dimakan. Nah, ternyata Nabi Adam tergoda oleh iblis. Nah, iblis itu seperti janjinya awalnya akan menggoda manusia. Ketika itu Adam dan Hawa digoda oleh iblis untuk memakan buah khuldi. Wahai Adam, wahai Hawa, kenapa dari semua tanaman yang ada di sini, pohon itu saja atau buah itu saja yang tidak kau makan? Terus Nabi Adam dan Hawa menjawab, sesungguhnya kami tidak boleh atau kami dilarang oleh Allah untuk memakan buah tersebut. Iblis tidak kehilangan akal. Dia terus membujuk Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah itu. Hai Adam, hai Hawa, sesungguhnya aku lebih lama hidup di surga dibanding kalian. Bahwa dulu aku pernah makan buah itu. Tidak mengapa. Allah hanya menguji kalian. Terus karena digoda terus sama iblis, akhirnya Hawa tergoda. Jadi yang tergoda itu Hawanya tergoda, akhirnya membisikkan lagi ke Nabi Adam, hai Adam, kenapa kita tidak makan buah itu? Kata Adam, tidak, kita tidak boleh, kita sudah dilarang Allah. Terus Hawa itu kembali membujuk, kenapa kita tidak coba sedikit saja? Toh iblis pernah berkata dia pernah tinggal lebih lama di sini, jadi dia tahu. Akhirnya karena selalu dibujuk sama iblis, akhirnya Nabi Adam dan Hawa itu terbujuk layannya dan dimakanlah buah khuldi. Ternyata ketika mereka sudah makan buah khuldi, Allah marah dan Allah keluarkan Nabi Adam dan Hawa untuk turun ke buminya Allah. Nah, akhirnya iblis itu senang. Akhirnya aku bisa menggoda manusia yang pertama untuk menjadi sahabatku nanti yang akan menemani di neraka. Ketika itu Hawa dan Adam menyesal sekali, meminta ampun kepada Allah karena telah melanggar perintahnya Allah untuk tidak memakan buah khuldi itu. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa diturunkan di bumi di tempat yang berbeda, terpisah selama puluhan
puluhan tahun. Akhirnya karena merasa bersalah, merasa berdosa, telah melanggar janjinya dengan Allah selama diturunkan di dunia, Hawa dan Adam selalu beristighfar, minta ampun, ya Allah, ampuni kami yang sudah tidak taat kepadamu. Akhirnya dengan izin Allah, dengan kasih sayangnya Allah, akhirnya Adam dan Hawa dipertemukan kembali oleh Allah di suatu tempat yang dikenal dengan Jabal Rahmah. Itu ada di mana? Di Mekah. Nah, kalau orang-orang pergi haji biasanya di Padang Arafah itu berkumpul di situ, namanya Jabal Rahmah. Nah, disitulah pertama kali setelah Adam dan Hawa dipisahkan selama puluhan tahun oleh Allah, dipertemukan lagi di Jabal Rahmah. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa adalah menjadi manusia pertama yang tinggal di bumi. Dengan izin Allah, akhirnya Nabi Adam dan Hawa mempunyai keturunan. Nah, dulu Nabi Adam dan Hawa dikaruniai keturunan oleh Allah, sekali mempunyai keturunan langsung dua, kembar laki-laki dan perempuan. Anak pertamanya Nabi Adam adalah Qabil, yang laki-laki namanya Qabil, yang kedua namanya Iklimah. Nah, kembarannya Qabil adalah Iklimah. Selanjutnya Nabi Adam mempunyai anak lagi yang bernama nama Habil dan Labuda. Nah, mereka beranjak dewasa. Nah, keturunannya Nabi Adam banyak sekali melahirkan. Hawa itu selalu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Nah, menjelang mereka besar, ternyata Qabil itu mempunyai sifat pendendam. Nah, kalau Habil itu anak yang soleh. Habil itu selalu nurut dengan Nabi Adam, tapi Qabil terkadang selalu membantah orang tua. Suatu saat Qabil kembali dibujuk oleh setan. Dibujuk untuk membunuh saudaranya Habil. Dibujuk, dibisiki dengan, "Hei Qabil, engkau bunuh saja saudaramu, karena sesungguhnya orang tuamu, ayahmu dan ibumu lebih sayang kepada Habil." Nah, kira-kira terbujuk gak Qabilnya? Ternyata Qabilnya terbujuk, karena di dalam hatinya Qabil punya rasa dendam, punya rasa dengki kepada saudaranya. Lalu ketika itu Qabil mengajak Habil itu ke atas bukit, bilangnya untuk menggembala domba, menggembala ternak. Padahal di saat itu Qabil punya niat buruk bahwa ingin membunuh saudaranya, yaitu Habil. Karena Habil tidak punya perasaan yang buruk terhadap saudaranya, Habil menuruti permintaan Qabil untuk pergi ke atas bukit. Ternyata di atas bukit Qabil sudah dipenuhi dengan rasa dendam, rasa dengkinya muncul. Ternyata saat itu Qabil mengambil batu yang besar. Batunya itu dipukulkan ke kepala saudaranya Habil hingga sampai Habil tewas, meninggal. Nah, ini adalah peristiwa pembunuhan pertama kali di dunia. Setelah itu, setelah saudaranya meninggal, barulah Qabil merasa bersalah. Ya Allah, ampuni aku telah membunuh saudaraku sendiri. Ternyata setan saat itu kembali tertawa karena sudah berhasil membujuk kembali manusia untuk berbuat yang tidak baik. Nah, setelah itu akhirnya Qabil mendapat pesan dari seekor burung gagak, kumpulan burung gagak yang sedang mematuk-matuk tanah. Nah, ternyata dari situ Qabil belajar untuk menguburkan mayat saudaranya. Qabil menggali tanah dan menguburkan saudaranya. Nah, dari situ bisa kita petik ya bahwa
Kalau kita punya rasa dendam, punya rasa dengki, tidak baik. Jangan sampai kita untuk terbujuk oleh iblis dan syaitan. Nah, mungkin demikian cerita sirah singkat tentang Nabi Adam dan keturunannya. Tadi siapa manusia pertama yang Allah ciptakan? Nabi Adam. Terus Allah ciptakan lagi manusia sebagai temannya Adam di surga. Namanya siapa nak? Hawa. Coba ibu tanya, tadi kenapa ya iblis dikeluarkan oleh Allah dari surganya? Benar, iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga karena iblis tidak mau ikut bersujud terhadap ciptaan Allah yang baru, yaitu manusia. Terus ibu tanya lagi, kenapa tadi Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan oleh Allah dari surganya Allah? Karena apa nak? Karena makan apa ya? Karena makan satu buah atau satu tanaman yang Allah telah larang, yaitu buah khuldi. Nah, dipisahkan oleh Allah, diturunkan ke bumi selama 10 tahun sampai akhirnya bertemu lagi di Jabal Rahmah. Terus anaknya Nabi Adam tadi siapa aja? Ada Qabil dan saudaranya yaitu Iklimah. Terus Nabi Adam punya anak kembar lagi, namanya siapa nak? Habil dan Labuda. Nah, demikian sirah singkat tentang Nabi Adam dan keluarganya. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham, bisa mengerti sirah-sirah para nabi kita. Dan satu lagi pesan ibu, jangan kita terpancing ya nak, apalagi punya sifat dendam, sifat yang tidak baik, apalagi suka marah, terus dengki ya, tidak boleh, karena itu sifatnya siapa? Sifatnya syaitan dan teman-teman. Nah, seperti yang sudah ibu ajarkan ya, hadis larangan marah. Apa? La taghdab walakal jannah. Artinya jangan marah, maka bagimu surga. Nah, sudah dijamin sama Allah kalau kita tidak marah atau kita bisa menahan marah, insya Allah kita jaminannya surga. Karena syaitan dan iblis tempatnya di mana tadi? Di neraka. Karena sudah minta sama Allah bahwa tidak mau tinggal sendirian, anunya ditemani sama manusia yang punya hatinya buruk, suka marah, suka pendendam, dengki, iri. Nah, itu yang tidak boleh kita punya. Demikianlah sirah hari ini. Semoga anak-anak bisa lebih semangat lagi,